Siapa di sini yang sering scrolling sosmed berjam-jam, tapi ujung-ujungnya cuma ngerasa gabut dan gak dapet apa-apa? Atau yang udah capek-capek bikin konten, ngerasa, kok yang lihat cuma segitu-segitu aja ya? Pasti kesel banget kan? Nah, di video kali ini, gue bakal bongkar rahasia kenapa itu bisa terjadi. Kita bakal bahas tuntas tentang algoritma sosmed. Sebenarnya apa sih algoritma media sosial? Coba deh lo bayangkan media sosial seperti perpustakaan raksasa dengan jutaan buku. Anggap aja bukunya itu adalah postingan, video, atau foto. Algoritma adalah pustakawan yang bertugas menyusun buku-buku tersebut agar mudah ditemukan oleh pembaca. Nah, hebatnya pustakawan ini, dia tuh nggak menyusun buku secara acak, tapi dia susun berdasarkan preferensi dan kebiasaan membaca setiap orang. Jadi, dia akan filter buku-bukunya dengan rapih untuk disimpan di rak-rak perpustakaannya. Singkatnya, algoritma adalah serangkaian aturan dan perhitungan matematika yang digunakan platform media sosial untuk menentukan konten mana yang akan ditampilkan kepada pengguna. Nah, terus tujuan si algoritma ini apa? Jadi, algoritma ini punya tujuan untuk memberikan pengalaman yang personal dan relevan bagi setiap pengguna, supaya mereka betah berlama-lama di platform. Terus kira-kira bagaimana algoritma bekerja? Algoritma bekerja dengan mengumpulkan berbagai data tentang kita dan konten yang kita lihat. Terus data-data ini kemudian akan diolah untuk memprediksi konten mana yang paling mungkin kita sukai atau kita minati. Pastinya ada beberapa faktor penting yang dipertimbangkan algoritma sebelum dia bisa merekomendasikan konten lain. Yang pertama, interaksi. Ini adalah faktor terpenting. Algoritma mencatat setiap like, komentar, share, save, klik, dan bahkan berapa lama kita melihat sebuah postingan. Semakin banyak interaksi kita dengan sebuah konten, semakin besar kemungkinan kita melihat konten serupa di masa mendatang. Yang kedua, hubungan. Algoritma memperhatikan dengan siapa kita sering berinteraksi. Kalau kita sering berinteraksi dengan akun berita, sepak bola, atau akun tertentu, maka konten dari mereka akan lebih diprioritaskan untuk ditampilkan kepada kita. Yang ketiga, relevansi. Ternyata, algoritma juga mencoba memahami minat kita berdasarkan konten yang kita lihat, kita sukai, dan kita komentari. Jika kita sering melihat konten tentang kucing, pastinya kita akan lebih sering melihat konten serupa. Tentunya kucing juga. Kemudian, ketepatan waktu. Konten yang baru dipublikasikan cenderung lebih diprioritaskan daripada konten lama. Pastinya, ini karena platform ingin menampilkan informasi terbaru kepada pengguna, supaya informasinya bukan informasi yang sudah usang atau jadul. Jadi sebenarnya, dampak algoritma itu apa aja sih buat pengguna? Dampak algoritma bagi pengguna, yang pertama, personalisasi. Pastinya, algoritma membuat pengalaman media sosial menjadi lebih personal dengan menampilkan konten yang relevan dengan minat kita. Kemudian, filter bubble. Algoritma dapat menciptakan gelembung filter, di mana kita hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan kita, sehingga membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Yang ketiga, kecanduan. Algoritma dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama di platform. Dengan menampilkan konten yang kita sukai, algoritma dapat memicu respon dopamin di otak, yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, artinya kita juga perlu tahu nih kapan kita harus berhenti untuk scroll sosial media. Yang keempat, pengaruh opini. Algoritma dapat mempengaruhi opini dan pandangan kita.
Ini bisa menjadi masalah jika kita hanya terpapar pada informasi yang bias atau tidak akurat. Pastikan cari informasi yang valid dan terpercaya ya. Nah, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, bagaimana kita memahami cara kerja algoritma, kita dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan memaksimalkan manfaatnya. Intinya, algoritma bukanlah musuh, melainkan alat yang bisa dimanfaatkan dengan tepat.